Tuhan. Ada dia kita syukur. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, atas kebaikan Tuhan kita boleh hadir berkumpul pada malam hari ini untuk tujuan dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita mau sembahkan Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku, bagi dia segala pujian. Haleluya.
Berkati kami setiap momen pada saat ini Tuhan. Setiap pergumulan kerinduan hati kami ataupun masalah kami yang bikin kami sesak, yang bikin kami sakit, Tuhan kami berikan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darahnya itu kuduskan. Terima kasih Bapa yang baik. Setiap pelayan Tuhan yang melayani hati Tuhan berkati. Terus berkabar-Mu Bapa kembali sidang menyampaikan firman Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan dari ujung rambut hingga ujung telapak kakinya. Tuhan berkati, berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap jiwa pada saat ini boleh dikuatkan, dimenangkan, karena kebenaran firman kami datang kemari dan pulang dengan tidak sia-sia, tetapi kami boleh dikuatkan, diurapi oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Berkati kami Bapa, bahkan mungkin seharusnya kami tidak dapat hadir, Tuhan berkati juga mereka Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik, saat kami menyembah, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Mungkin ada kuasa di dalam roh yang bukan berasal daripada Tuhan, yang mencoba mengganggu hati pikiran kami, mengganggu ibadah kami. Kami saat disetiki bersama hamba-hamba Tuhan, seluruh sidang jemaat Tuhan, menolaknya, menengkingnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah-Mu yang menutup bungkus kami, pagari gedung para malaikat surga-Mu Tuhan, supaya kami boleh meluasa puji mulia nama-Mu Bapa yang baik. Bahkan harus istri peralatan kami pakai suci kudus Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, kami boleh buat nama Tuhan Yesus Kristus selalu mulia. Amin. Puji Tuhan. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita mau puji Tuhan, kita mau senangkan hati Tuhan, kita sembah Tuhan kita dengan suara kita. Kita bawakan lagu puji buat Tuhan. Kau selalu ajaib bagiku, selalu ada jalan terbuka bagi kita. Saat kita berserah kepada Tuhan, saat kita mengandalkan Tuhan, pasti ada jalan terbuka bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ajaib bagiku, jamu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Kau selalu ajaib bagi kami Tuhan. Ajaib bagiku, jamu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Ku lihat kebesaran-Mu, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada
bawa kepadamu, oh Tuhan. Tak pernah kami bawa selain kepadamu. Terima kasih, Yesus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku, melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Bapa-Ku. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Tuhan berkati persembahan kita untuk membalaskan budi bakti kita. Haleluya. Saat ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati, pikiran kita, tubuh jiwa kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Satu firman dengan hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kurang. Bila saatnya nanti ku berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Biarlah segala pujian, penyembahan, persembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya bagi kami membaca, mendengarkan firman-Mu. Urapi kami supaya kami boleh mengerti hati percaya hati kami dan mampu melakukannya dalam hidup kami. Urapi juga hamba sendiri yang menyampaikan firman Tuhan. Kuasa iblis setan, roh jahat coba mengganggu, menggoda, merintangi kami usir, hancurkan dia.
dari tempat ini, dari hidup kami, dari hati pikiran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat malam, selamat beribadah, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, kita buka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-7. 5 ayat pertama kaum Bapak, 5 ayat kemudian kaum Ibu, 5 ayat kemudiannya lagi muda-mudi. Demikian seterusnya sampai selesai pasal yang ke-7 ini. Sudah kaum Bapak? Terbaca ya. 3, 2, 1 ya. Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya, barulah selesai seluruh istananya itu. Ia mendirikan gedung hutan Libanon, 100 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya, disangga oleh 3 jalan tiang kayu aras dengan ganja kayu aras di atas tiang itu. Gedung itu ditutup dari atas dengan langit-langit kayu aras, di atas balok-balok melintang yang disangga oleh tiang-tiang itu 45 jumlahnya, yakni 15 sejajar. Ada pula 3 jajar jendela berbidai, jendela berhadapan dengan jendela 3 kali, dan semua pintu dan jendela segi 4 bangunnya, jendela berhadapan dengan jendela 3 kali. Dan gedung kediamannya sendiri di lataran yang lain, lebih ke sebelah dalam lagi ada bala itu, adalah sama buatannya. Dan bagi anak Firaun yang diambil Salomo menjadi istrinya, dibuatnya juga sebuah gedung sama dengan bala itu. Tembok dari semuanya ini dibuat dari batu yang mahal-mahal, yang sesuai dengan ukuran batu pahat, digergaji dengan gergaji dari sebelah dalam dan dari sebelah luar, dari dasar sampai ke atas, dan juga dari tembok luas sampai kepada tembok dasar besar. Bahkan dasar gedung-gedung itu dari batu yang mahal-mahal, batu yang besar-besar, batu yang 10 hasta, dan batu yang 8 hasta. Kemudian yang mahal-mahal, berukuran batu pahat dan kayu aras juga, sehingga 15 hasta ada tembok dari 3 jajar batu pahat dan 1 jajar batu kayu aras. Demikian juga sekeliling perantara dalam rumah Tuhan dan balainya. Kemudian ada Salomo menyuruh orang menjemput Hiram dan Yesus. Dia adalah satu-satunya dari sebab kami. Sedangkan Yesus dia mendengar keahlian, pengertian dan pengetahuan untuk melakukan segala pekerjaan berbagai. Dia datang kepada Raja Salomo, lalu melakukan segala pekerjaan itu bagi raja. Dia membentuk 2 tiang tembaga, yang satu 8 hasta, dan yang 12 hasta panjangnya. Tiang yang kedua demikian juga. Dibuatnya juga 2 ganja untuk ditaruh di kepala tiang-tiang itu, dari tembaga keuangan, tinggi ganja yang 1 5 hasta dan tinggi ganja yang kedua 5 hasta. Dibuatnya pula 2 jala-jala untuk ganja yang ada di kepala tiang itu. Jala-jala itu semacam kawat berbilik, semacam untian rantai. 1 jala-jala untuk ganja yang 1, dan 1 jala-jala untuk ganja yang kedua. Kemudian dibuatnya juga buah-buah delima, 2 jajar berkeliling, jala-jala yang 1 untuk menutupi ganja yang di ujung tiang itu, dan demikian dibuatnya pada ganja yang kedua. Dan ganja yang di kepala tiang dekat balai depan itu berbentuk bunga bambu
tingginya 4 hasta, yakni ganja-ganja yang di atas kedua tiang itu di sebelah atas sekali lewat jala-jala yang meneliti perut ganja itu, dan buah-buah delima ada 200 berjajar berkeliling pada ganja yang satu, demikian juga pada yang kedua. Kemudian yang itu didirikannya dekat balai kota. Ketika ia mendirikan tiang kanan, ia menamainya Yakin. Ketika ia mendirikan tiang kiri, ia menamainya Boas. Dan setelah mendudukan menyelamat bumi itu ditaruh di kepala tiang-tiang itu, maka siaplah pekerjaan membuat tiang-tiang itu. Kemudian dibuatnya lalu ruangannya 10 hasta dari tepi ke tepi, bundar keliling 5 hasta tingginya, dan yang dapat dilihat berkeliling oleh tali yang 30 hasta panjangnya. Dan di bawah tepinya ada gambar buah labu yang mengelilinginya sama sekali. 10 dalam sehasta merangkum laut itu berkeliling. Laut itu sejajar dituang seruangan dengan bejana itu. Laut itu menumpang di atas 12 lembu, 3 menghadap ke utara dan 3 menghadap ke barat, 3 menghadap ke selatan dan 3 menghadap ke timur. Laut itu menumpang di atasnya, sedang segala bentuk lembu itu menuju ke dalam. Kepala laut itu sesat panah dan tingginya seperti darat, seperti buah labu yang berkembang. Laut itu dapat membuat buah air. Selanjutnya dibuatnya 10 kereta penumpang dari tembaga, 1 kereta atas sasarannya, 4 hasta lebarnya dan 3 hasta tingginya. Beginilah bentuk kereta penumpang itu. Ada papan penutupnya, dan papan itu diapit oleh bingkai. Dan pada papan itu diapit oleh bingkai itu ada singa, lembu dan teluk. Dan demikian juga pada bingkai itu di sebelah atas dan sebelah bawah singa, dan lembu itu ada karangan-karangan bunga yang bergantung. Pada satu kereta ada 4 tanda-tanda dan poros sebagai, dan pada kereta perjalanan ada sama-sama untuk yang berjalan dan bersuara, sama-sama dan sebagai setiap sangka ada karangan bunga. Dan mulut kereta penumpang itu ada di sebelah dalam tangga-tangga itu, menunjuk ke atas 1 hasta. Mulutnya itu bundar, buatannya sebagai tumpuan, dan dalamnya 1,5 hasta. Juga pada mulutnya itu ada ukiran, tetapi papan-papan penduduknya 4 persegi, jadi tidak bundar. Keempat roda itu ada di bawah papan penutup, dan tangan-tangan roda itu ada pada kereta penumpang itu, dan tinggi 1 roda ialah 1,5 hasta. Dan buatan roda itu seperti buatan roda kereta, tetapi tangan-tangannya, lingkarnya, jari-jarinya, dan napnya semuanya tuangan. Keempat sangga pada keempat sudut setiap kereta penumpang adalah seiras dengan kereta itu, dan di sebelah atas kereta penumpang itu ada leher bundar berkeliling 1,5 hasta tingginya. Di sebelah atas kereta itu ada pula topang-topang dan papan penutup yang seiras dengan dia. Maka pada penumpangnya itu dan pada papan-papannya, tingginya adalah singa dan pohon, masing-masing menurut tempat yang ada, dan karangan bunga sekeliling. Demikianlah kerjaannya ke seluruh penumpang itu. Ruangannya sama, ukurannya sama, dan potongannya sama semuanya. Lagi pula dibuatnya 10 bejana pembasuhan dari tembaga. Setiap bejana dapat memuat 40 babat air. Setiap bejana 4 hasta besarnya, dan ada 1 bejana di atas setiap kereta dari 10 kereta penumpang itu. 5 kereta penumpang tangannya pada sisi kanan rumah itu, dan 5 pada sisi kirinya. Tetapi laut itu ditaruhnya pada sisi kanan rumah itu, arah tenggara. Dan Hiram membuat juga kuali-kuali, penyodok-penyodok, dan bokor-bokor penyiraman. Demikian Hiram menyelesaikan segala pekerjaan yang harus dilakukannya bagi Raja Salomo menyempurnakan, yakni kedua tiang dengan kedua bagian ganja yang di kepala tiang itu, dan kedua jala-jala yang menutup kedua bagian ganja. 400 buah delima untuk dua jala-jala itu, 2 jala berdelima untuk 1 jala-jala menutupi kedua belah ganja yang di atas tiang itu. 10 kereta penumpang
yang satu itu dan 12 lembu yang dibawa lalu itu, kuali-kuali, penyedok-penyedok, dan pokok-pokok binatang, segala perlengkapan yang dibuat di dalam Raja Salomo di rumah Tuhan itu adalah dari tembaga yang ditumpang. Raja membuang semuanya itu di lembah Yordan dalam tangan liat antara Sukot dan Sartan, dan Salomo membiarkan segala perlengkapan itu tidak ditimbang karena jumlahnya yang amat besar. Itu Salomo membuat juga segala perlengkapan yang ada di rumah Tuhan, yakni mesbah emas, meja emas, tempat menaruh roti sajian, kandil-kandil dari emas putih, 5 di sebelah kanan, 5 di sebelah kiri, di depan ruang belakang, kembang-kembangnya, lampu-lampunya, dan sepit-sepitnya dari emas, pasu-pasunya, pisau-pisaunya, bokor-bokor penyiramannya, cawan-cawannya, dan perbarahan-perbarahannya dari emas murni, engsel-engsel untuk pintu ruang dalam, yakni tempat maha kudus, dan engsel-engsel untuk pintu ruang besar bait suci dari emas. Maka 16 segala pekerjaan yang dilakukan Salomo di rumah Tuhan. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus dalam kayanya dan menaruh perak, emas, dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Alkitab mengatakan, berbahagialah orang yang membaca, yang mendengarkan, yang melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, adapun tema atau topik firman Tuhan pada saat ini, pada malam ini ialah karya Raja Salomo. Karya Raja Salomo. Tuhan mau agar kehidupan kita manusia berkarya. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal 6 ayat 6 berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Tuhan mau agar kehidupan kita manusia berkarya. Dalam hal ini, Raja Salomo berkarya. Meskipun kalau kita lihat, baru jalan Raja Salomo ini dilantik menjadi raja. Dalam hal ini, Raja Salomo berkarya. Apa karya Raja Salomo? Apa karya Raja Salomo? Karya Raja Salomo, karya yang pertama ialah Raja Salomo mendirikan bait suci kepada Tuhan. Dalam mendirikan bait suci kepada Tuhan, Raja Salomo menghabiskan waktu selama 7 tahun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa karya Raja Salomo? Yang kedua, karya Raja Salomo, karya yang kedua ialah Raja Salomo mendirikan istananya, istana istrinya, Putri Firaun, dan bangunan-bangunan yang lainnya. Dalam mendirikan istananya, istana istrinya, Putri Firaun, dan bangunan-bangunan yang lain-lain, Raja Salomo menghabiskan waktu selama 13 tahun. Namun meskipun demikian, Alkitab tidak ada memberi penilaian negatif kepada Salomo. Namun meskipun demikian, Alkitab tidak ada memberi penilaian buruk kepada Salomo. Itulah berkat Tuhan kepada Salomo. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya mau tekankan, namun meskipun demikian,
Alkitab tidak ada memberi penilaian negatif kepada Salomo. Namun meskipun demikian, Alkitab tidak ada memberi penilaian buruk kepada Salomo. Itulah berkat Tuhan kepada Salomo. Puji Tuhan. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Pelajaran yang bisa kita ambil di sini, pelajarannya ialah dalam hidup kita harus berkarya. Kita tidak boleh malas-malasan. Dalam hidup kita harus bekarya. Kita tidak boleh bermalas-malasan. Dan yakinilah Tuhan akan memberkati setiap apa yang kita kerjakan. Dan yakinilah Tuhan akan memberkati setiap apa yang kita lakukan. Amin. Haleluya. Tadi pagi saya melakukan peletakan batu pertama di tempat Pak Sionang. Tentu di atas batu pertama akan ada batu seterusnya hingga pembangunan itu selesai. Berkarya. Tapi kalau tidak berkarya sampai kapanpun tidak ada batu-batu itu. Puji Tuhan. Haleluya. Ya Pak Otanga, kalau nggak berkarya nggak ada batu itu kan? Aku mau punya rumah. Udah ada batu pertama, peletakan batu pertama, nggak ada. Ya sampai kapan nggak ada. Makanya berkarya. Puji Tuhan. Haleluya. Berkarya. Pas peletakan batu pertama saya lihat si tua, wah mantap lah dia ini mah, peletakan komplit dia, mantap pikirku. Dibelinya komplit, masih muda dia udah berpikir kayak gitu, berkarya. Jadi kita semua harus berkarya, puji Tuhan. Kita harus berkarya, amin. Dan Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita, amin. Ya, Tuhanlah yang memberkati kita, Tuhan menjaga dan melindungi kita. Sekalian ya Bapak Ibu Saudara kasih. Haleluya. Salomo baru saja dia dilantik menjadi raja, kurang lebih beberapa tahun, tapi dia langsung berkarya. Haleluya. Langsung berkarya. Telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Dalam hidup kita juga kita harus berkarya. Percaya Tuhan akan memberkati yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Haleluya. Kalau saya perhatikan Salomo sebenarnya ada sedikit keraguan sebenarnya. Bagaimana bisa mendirikan bait suci kepada Tuhan? Ada sedikit keraguan. Tetapi ketika dia mulai, dia lihat berkat Tuhan. Bahkan sampai dia juga membangun istana baginya, bagi istrinya Putri Firaun. Bahkan bangunan-bangunan yang lain banyak dia dirikan. Hutan Libanon dia bikin banyak bangunan. Jadi percayalah Bapak, Ibu, kaum muda yang hadir pada saat ini, berkat Tuhan itu mengalir kepada orang yang mau berusaha, yang berkarya. Bagaimana Tuhan memberkati kita kalau kita tidak mau berkarya, kalau kita tidak mau berusaha, kalau kita bermalas-malasan? Percaya Tuhan akan memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan akan memberkati usaha kita, pekerjaan kita. Sebab Dia Bapa yang baik bagi kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Kembali dari awal. Telah kulihat
kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanannya Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu
terima kasih. Haleluya. Terlalu besar kasih Tuhan. Haleluya. Dan referennya kita akan puji diri. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Kita berdoa. Haleluya. Kembali Bapa yang baik, pada malam hari ini aku serahkan hidupku, istriku dan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ya kiranya Tuhan Engkau yang memberikan kami kesehatan, jiwa roh kami Tuhan sehatkan. Tuhan yang memberi kekuatan, umur panjang umur, perpanjangan umur Tuhan Yesus. Dan Engkau yang menjaga kami, melindungi kami, memelihara segala kebutuhan kami, dan juga pakailah kami di tengah-tengah gereja-Mu. Diberi imaniasi Tuhan, pertambahan urapan, kuasa, karunia, kemampuan ajaib bagi kami untuk melayani Tuhan. Tumbuh kembang anak kami cita-cita Theo secara jasmani Tuhan berkati, Tuhan biarkan bahkan secara rohani roh Tuhan taruh atas mereka, biarlah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, hidup menuruti firman-Mu dan hormat kepada orang tua dan berlaku baik kepada sesama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Engkau yang memutuskan mengampuni kami atas segala kesalahan dosa pelanggaran kami pada sesama terlebih kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga besar kami, dan kami berdoa bagi Marali, mulai Lubis, dari Yakub Lubis, dari kami Nio, dan paramat kami Dio. Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian kami juga berdoa rekan-rekan hamba Tuhan penatua, Bapak Ketua Pasar Ibu Besar Keluarga, Bapak Ketua Tenaga Besar Keluarga, diangkat di Tenaga Besar Keluarga, Pemudara Besar Keluarga, Koordinator Pengobet Besar Keluarga, Ibu Gita Siomi Besar Keluarga, dan seluruh pelayan yang melayani dalam bentuk pelayanan apapun di tengah-tengah ibadah apapun berkati, bahkan seluruh sidang umat Tuhan, baik di Layan PLN, di KPI, Simpang Pramuka Pasabawan, Tuhan yang memberkati. Tuhan berkati dalam berkat kesehatan di masa-masa sekarang ini, masa peralihan cuaca musim Tuhan. Kami mengalami banyak yang sakit Tuhan Yesus, banyak yang demam, tapi kami berdoa kepada Tuhan. Setiap kami jemaat Tuhan yang sakit, yang demam, kami berdoa Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah daya tahan tubuh kami dikuatkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan yang kurang sehat, yang kami juga berdoa buat Bapak Pasaribu, Bapak Abigail, Bapak Rizky, Bapak Mikael, Ibu Sihobi Tahunan, Tuhan Yesus, Ibu Morris Marbun juga Tuhan, bahkan Ibu Sitanggang yang baru melahirkan. Engkau sembuhkan segala sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami teringat buat Bapak Sasta yang ada di Siak pada saat ini, Tuhan Engkau sehatkan amat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kesehatan dari Tuhan boleh mengalir pada setiap jemaat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Engkau Allah yang menyehatkan kami. Oleh bilur-bilur darah Yesus kami telah sembuh. Di dalam nama Yesus, firman-Mu yang berkata Tuhan, oleh bilur-bilur darah Yesus sembuh. Setiap yang sakit di jamaah disembuhkan dalam nama Yesus. Engkau berkati dalam ekonomi Tuhan. Engkau buka jalan keluar atas segala Tuhan Yesus masalah persoalan dalam pendidikan anak-anak. Tuhan memberkati dalam keluarga, Tuhan yang memberkati Bapak. Kami juga berdoa gereja-Mu boleh bertumbuh, berkembang secara kualitas dan fisik pembangunan gereja. Kami juga berdoa buat DPD wilayah Rio 2 Minas, DPD seluruh Indonesia, Pak Ketua kami Pak Tampu Bolon, Tuhan memberkati, bahkan bangsa Indonesia Tuhan memberkati, Joko Widodo, Bapak Presiden kami, Maruf Amin, Wakil Presiden kami, Engkau memberkati kami bekerja, Tuhan Engkau memberkati pemerintah provinsi dimanapun di Indonesia ini, pemerintah kabupaten khususnya Riau, Kabupaten Siak, Kecamatan Minas. Tuhan yang memberkati kami, berdoa berkati bangsa kami dengan keamanan Tuhan Yesus, kedamaian, dan dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Engkau memberkati Indonesia mulai sejahtera, makmur, adil, merata Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat pandemi COVID-19 ini yang melanda. Kami berdoa biarlah kiranya pulihkan diri kami Tuhan, pulihkan dunia ini di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, darah Yesus yang menyembuhkan, memulihkan negeri kami ini Tuhan, memulihkan dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Ini doa kami bawa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mendengar, Tuhan yang menjawab setiap doa-doa kami ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Haleluya. Biar berkat dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai kita kembali malam ini sampai kedatangan yang kedua kalinya. Yang percaya sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita.